Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo teman-teman, halo Academic Society. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji komunikasi sosial. Capaian pembelajaran berkaitan dengan tingkatan komunikasi dan komunikasi efektif. Nah, dalam pertemuan ini, pertemuan ketiga, kita akan membahas level-level komunikasi atau tingkatan komunikasi. Tingkatan komunikasi sosial. Yang pertama adalah intrapersonal. Nah, intrapersonal adalah komunikasi dengan diri sendiri. Jika kita bisa berkomunikasi dengan diri sendiri, itu artinya kalian bisa mengetahui jati diri kalian, mengetahui kemampuan kalian, mengetahui kelemahan dan kelebihan yang ada pada diri kalian. Kalau kita flashback ke belakang, yang namanya komunikasi itu apa? Komunikasi adalah menyampaikan ide atau gagasan kepada orang lain. Nah, ini berkaitan dengan intrapersonal, berkaitan dengan diri sendiri. Berarti bagaimana kita menyampaikan ide gagasan yang akan dilakukan oleh diri kita sendiri. Nah, jika itu bisa terlaksana, terwujud, berarti komunikasi kalian kepada diri kalian berarti sudah dianggap efektif atau baik. Nah, indikatornya adalah kalian bisa mengetahui kemampuan kalian, bisa mengetahui kelemahan dan kelebihan yang ada pada diri kita. Oke, yang kedua adalah komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi dengan individu lain atau komunikasi dengan orang lain. Nah, efektif atau tidaknya kita melakukan komunikasi dengan orang lain itu juga tergantung pada kemampuan kita. Selain itu juga berkaitan dengan kita membaca sebuah lingkungan atau situasi dan kondisi. Nah, karena yang namanya komunikasi itu pasti ada namanya hambatan, kendala. Nah, kita bisa mengatasinya atau tidak. Nah, itu berkaitan dengan tingkatan komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Kalau kita ingin berkomunikasi yang baik, berarti kita harus mengetahui dulu karakternya seperti apa. Oke, selanjutnya komunikasi kelompok. Nah, di sini kelompok pengertiannya adalah adanya banyak individu, lebih dari satu, adanya keberagaman. Nah, kalau kelompok itu lebih informal ya, tidak terikat suatu norma, atau tidak formal. Ini yang dinamakan kelompok. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang komunikasi berkaitan dengan organisasi. Nah, organisasi itu apa? Nah, di sini komunikasi dengan banyak individu yang beragam dan terikat oleh aturan atau formal. Nah, ini bedanya antara kelompok dan organisasi. Kalau kelompok itu biasanya tidak ada struktur organisasi yang jelas. Tapi kalau organisasi sudah ada struktur organisasi yang jelas. Sudah ada job deskripsinya masing-masing. Biasanya di dalam struktur organisasinya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah komunikasi massa, yaitu komunikasi dengan khalayak banyak, tidak saling kenal antara satu yang lainnya. Nah, biasanya menggunakan perantara atau media. Nah, medianya bisa media massa itu berupa koran, majalah, radio, televisi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang ada internet. Nah, selanjutnya, ini yang akan kita pelajari.
yang intinya di sini nantinya endingnya kita mempelajari komunikasi sosialnya. Nah, kita ini mementingkan, mengedepankan bagaimana sih komunikasi dengan masyarakat itu dan bagaimana sih kita bisa diterima masyarakat dan juga budayanya. Nah, ini komunikasi dengan banyak kelompok dan organisasi yang mempunyai kebiasaan dan kebudayaan tertentu. Nah, ini namanya masyarakat. Berkaitan dengan adanya kelompok, adanya organisasi, adanya stratifikasi, adanya pranata sosial. Ini berkaitan dengan masyarakat dan budaya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat dan budaya? Nah, tentunya kita juga harus mengetahui dulu karakteristik budayanya sepertinya apa, masyarakatnya seperti apa, sehingga kalau kita bisa mengetahui karakteristik tersebut, nah kita akan lebih cepat untuk bisa diterima oleh sebuah masyarakat. Nah, ini teman-teman berkaitan dengan tingkatan komunikasi sosial yang kita pelajari sebagai awal atau fondasi awal bagaimana kita itu berkomunikasi. Nah, masing-masing levelnya atau tingkatannya kita juga harus membaca situasi dan kondisi. Kita juga harus membaca berkaitan dengan karakteristiknya, dengan siapa kita berkomunikasi. Dengan tujuan, kalau kita bisa berkomunikasi, maka kita akan bisa mempengaruhi atau gagasan atau ide kita itu akan bisa diterima oleh interpersonal atau orang lain, oleh kelompok, oleh organisasi, oleh massa, oleh masyarakat dan budaya. Nah, dengan pendekatan-pendekatan seperti ini, kita akan semakin mudah untuk berkomunikasi kepada semuanya. Nah, ini sebenarnya ilmu komunikasi ini sangat penting bagi tokoh-tokoh masyarakat atau sebagai seorang pemimpin agar mereka mampu memimpin sebuah masyarakat atau sebuah kelompok atau sebuah organisasi. Nah, kita akan membahas berkaitan dengan ini. Apa itu organisasi, apa itu massa, apa itu masyarakat. Nah, ini biasanya orang sering membedakannya tapi kurang tepat. Nah, di sini organisasi sekelompok manusia dengan tujuan individualnya masing-masing yang bekerja sama dalam suatu proses tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini yang dinamakan organisasi, mempunyai tujuan individualnya, mempunyai job deskripsinya masing-masing untuk mencapai tujuannya bersama. Nah, kalian tahu sendiri organisasi dalam partai politik misalnya, atau organisasi yang ada dalam sebuah sekolah, nah, kelembagaan dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan massa itu apa? Orang yang tidak saling mengenal, berjumlah banyak, anggotanya heterogen, berkumpul di suatu tempat. Nah, ini massa. Nah, misalnya apa? Ada orang yang demo, nah itu banyak orang di sana, nah itu dianggap massa. Terus masyarakat definisinya adalah sekumpulan individu dalam kelompok atau organisasi, karena yang namanya masyarakat itu di dalamnya ada kelompok, ada organisasi yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Nah, ini kalau ada pertanyaan berkaitan dengan apa itu perbedaan organisasi, massa dan masyarakat. Oke, sekarang kita mencoba mempelajari. Kita belajar bagaimana sih cara kita agar bisa berkomunikasi yang efektif. Nah, seperti apa? Nah, ini bisa kita terapkan komunikasi yang efektif ini kepada tingkatan-tingkatan komunikasi tersebut. Kepada siapa kita akan berkomunikasi? Bagaimana cara kita berkomunikasi yang efektif?
apapun yang akan kita lakukan, maka kita harus merencanakan dengan sebaik-baiknya. Sesuatu itu harus direncanakan, tidak asal bagaikan mengalir bagaikan air gitu ya. Tapi harus direncanakan dulu, dipersiapkan dengan matang. Kadang kita merencanakan sesuatu tidak tentu kita berhasil ya, apalagi kalau kita tidak merencanakan sama sekali. Nah, komunikasi yang efektif dan efisien dipengaruhi atau ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya. Nah, ini jika kalian ingin melakukan komunikasi yang efektif dan efisien, maka kalian harus memikirkan ini faktor-faktornya. Nah, pertama ada kerangka acuan, yang kedua faktor situasi dan kondisi, yang ketiga faktor media komunikasi. Pertama berkaitan dengan kerangka acuan. Komunikasi akan berhasil apabila pesan yang disampaikan cocok dengan kerangka acuannya, frame of reference. Kita itu akan melakukan komunikasi berhasil jika kita dalam menyampaikan itu sesuai dengan kerangka yang telah kita pikirkan, disesuaikan dengan karakteristik orangnya, disesuaikan dengan kira-kira apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Nah, itu kita harus memikirkan frame of reference. Nah, seperti apa nanti kita akan melakukan komunikasi. Oke. Yang kedua, faktor situasi dan kondisi. Nah, komunikasi efektif apabila informasi yang disampaikan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang banyak, terutama stakeholder. Nah, begitu pula dengan kondisi akan mempengaruhi serta mendukung efektivitas komunikasi. Nah, ini berkaitan dengan situasi dan kondisi. Kita akan melakukan komunikasi, harus menentukan situasinya dulu, harus menentukan momennya dulu, agar kita itu bisa membujuk atau agar orang lain itu terpengaruh oleh kita, itu disesuaikan dengan momennya. Kira-kira tepat nggak kita melakukan komunikasinya? Dan kondisi, kira-kira kondisi orang lain yang akan kita ajak komunikasi itu nyaman atau belum. Nah, ini juga harus dipikirkan. Misalnya mereka lagi ada kepentingan, mereka baru sibuk, ya kita juga harus menunggunya kondisinya. Kalau sudah mereka enjoy, nah nanti kita baru bisa ajak komunikasi. Nah, itu komunikasi kita akan menjadi efektif. Terus yang ketiga, faktor media komunikasi. Media komunikasi merupakan alat untuk membantu lancarnya proses komunikasi. Kira-kira apa media komunikasi yang bisa melancarkan proses komunikasi itu? Media ini bisa berupa mungkin telepon, mungkin orang lain yang bisa menyampaikan pesan kita, atau yang lainnya. Ini juga harus memperhatikan kira-kira orang lain itu tipenya seperti apa atau karakteristiknya seperti apa. Nah, dengan begitu akan lebih mudah kita berkomunikasi. Itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan komunikasi, tingkatannya, dan komunikasi yang efektif.